Bayangkan skenario ini. Gimana jadinya kalau musuh terbesar kalian, sosok yang paling mengancam dan ditakuti, tiba-tiba berubah jadi pelindung paling setia dan paling tangguh yang pernah kalian miliki? Kedengarannya kayak fiksi ya, tapi percayalah, ini adalah realitas sejarah yang paling dramatis di masa awal penyebaran Islam. Selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal menyelami lebih dalam kehidupan dan jujur aja, warisan intelektual yang luar biasa dari Umar bin Khattab, Sang Al-Faruq. Kita nggak cuma bahas transformasi fisiknya yang epik, tapi juga gimana pemikiran kritisnya sampai ikut membentuk tatanan hukum masyarakat yang terus dikaji hingga detik ini. Untuk pembahasan kali ini, kita punya 5 poin utama. Mulai dari perubahannya dari penentang menjadi pembela setia, gimana dia membuka era dakwah terang-terangan, pemikiran kritis Sang Al-Faruq, momen pertanyaannya yang menjadi wahyu, dan terakhir, warisan keadilan serta ijtihadnya. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, penentang menjadi pembela setia. Coba kita lihat sejenak rentetan peristiwanya. Ini adalah hari yang luar biasa menegangkan. Semuanya berawal saat dia keluar rumah dengan pedang terhunus, niatnya satu, membunuh Nabi. Tapi di tengah jalan, dia dicegat oleh Nuaim bin Abdullah yang mengalihkan fokusnya ke rumah adiknya sendiri, Fatimah. Nah, di sanalah, hanya dalam hitungan menit setelah mendengar lantunan Al-Quran, emosinya runtuh. Hari yang dimulai dengan niat membunuh, beberapa jam kemudian ditutup dengan syahadat di hadapan Rasulullah. Benar-benar perubahan yang sangat drastis, kan? Dan tahukah kalian apa yang sebenarnya bikin dia luluh? Itu adalah ayat-ayat awal dari surah Toha yang dia baca di rumah adiknya. Pesan bahwa Al-Quran diturunkan bukan untuk menyusahkan manusia ini seketika melucuti semua amarah si singa Quraisy. Saat ia membaca lembaran itu, hatinya langsung tersentuh dan kebenaran seolah terbuka begitu saja di depan matanya. Lanjut ke poin kedua, membuka era dakwah terang-terangan. Transisinya sungguh luar biasa kalau kita bandingkan. Sebelumnya umat Islam itu ibadahnya rahasia. Mereka sembunyi-sembunyi di Darul Arkam, dipenuhi bayang-bayang ketakutan akan siksaan para petinggi Quraisy. Tapi begitu Umar masuk Islam, dinamikanya langsung putar balik. Dengan kehadirannya yang memang sangat ditakuti lawan, kaum muslimin jadi punya keberanian buat keluar dari bayang-bayang. Mereka akhirnya mulai sholat terang-terangan di dekat Ka'bah, merasa jauh lebih percaya diri dan pastinya terlindungi. Efek kehadiran Umar ini instan banget. Dia nggak segan buat melabrak tokoh-tokoh elit Quraisy macam Abu Jahal secara langsung. Dia sendiri yang pasang badan memastikan keselamatan umat muslim yang lagi beribadah. Peta kekuatan di Mekah bergeser cuma dalam semalam. Keberaniannya ini yang bikin dia sangat pantas mendapat gelar Al-Faruq, sang pembeda antara yang hak dan yang batil. Seperti kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, keislaman Umar itu semacam kemenangan telak yang mengangkat harga diri umat muslim di ruang publik. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, pemikiran kritis Sang Al-Faruq. Nah, ini bagian yang menurut saya paling menarik, muwafaqatu Umar. Istilah ini merujuk pada momen-momen langka dan ajaib di mana opini pribadi atau pertanyaan kritis Umar itu secara presisi sejalan dan bahkan mendahului turunnya wahyu dari langit. Pemahamannya soal dinamika masyarakat itu tajam banget, sampai-sampai Nabi Muhammad pernah bilang kalau Allah meletakkan kebenaran itu langsung di lisan dan di dalam hati Umar. Dan hal ini jadi kunci buat memahami cara Umar berpikir. Dia itu selalu memprioritaskan maslahah atau kepentingan umum dan lebih melihat pada spirit hukumnya, alih-alih terjebak pada teks secara kaku. Buat Umar, teks suci itu nggak turun di ruang hampa. Ayat-ayat itu hadir buat memandu manusia sesuai dengan konteks zamannya demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Kita melangkah ke bagian keempat, pertanyaan yang menjadi wahyu. Coba kita resapi kegelisahan Umar yang satu ini. Dia pernah berdoa, "Ya Allah, jelaskanlah kepada kami permasalahan Khomer ini. Minuman ini benar-benar merusak akal dan harta benda." Umar ini sangat jeli melihat realitas sosial. Dia resah banget ngelihat betapa parahnya dampak alkohol, yang waktu itu memang jadi kecanduan berat di tengah masyarakat Mekah pra-Islam. Dan keresahan itu langsung terjawab. Ayat-ayat di surah Al-Baqarah dan Al-Maidah pun turun merespons kegelisahan Umar tadi. Wahyu ini secara bertahap menuntun pada pelarangan khamr secara mutlak dan permanen. Jadi, ketajaman analisis sosial Umar ini benar-benar jadi katalis nyata turunnya larangan tegas terhadap hal yang merusak tersebut. Ada lagi momen lain yang nggak kalah menakjubkan. Umar pernah ngasih usulan logis ke Rasulullah. Katanya begini, "Wahai Rasulullah, gimana seandainya kita jadikan makam Ibrahim itu sebagai tempat untuk melaksanakan sholat?"
Dan sungguh luar biasa, wahyu langsung turun melalui surah Al-Baqarah ayat 125 yang berbunyi, dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Bayangkan, perintah ilahi ini turun nyaris mencerminkan kata per kata usulan Umar secara presisi. Mind-blowing kan? Satu lagi contoh soal visi antisipatif Umar. Kali ini terkait privasi. Dia pernah menyarankan, "Wahai Rasulullah, perintahkanlah istri-istrimu untuk mengenakan hijab, sebab orang yang masuk rumahmu ini ada yang baik dan ada juga yang fasik." Niatnya sangat jelas, murni insting untuk melindungi keluarga Rasulullah dari fitnah. Dan bisa ditebak, ayat-ayat tentang kewajiban berhijab pun menyusul turun, melegitimasi penuh insting perlindungan Umar. Kepedulian logisnya terhadap etika pergaulan dan perlindungan ini lagi-lagi terbukti sangat harmonis dengan kehendak langit. Sampailah kita di bagian terakhir, warisan keadilan dan ijtihad. Kita harus benar-benar merenungkan praktek hukum yang dia jalankan saat menjadi khalifah. Kalau kita merujuk pada teks literal, hukumannya jelas, potong tangan bagi pelaku pencurian. Tapi pas lagi musim paceklik atau kelaparan parah, Umar dengan berani mengambil keputusan cerdas berbasis konteks. Dia menangguhkan hukuman itu. Dia sadar betul, orang yang mencuri karena saking laparnya dan putus asa, itu beda konteks kejahatannya. Buat Umar, memaksa menerapkan hukum tanpa melihat sisi kemanusiaannya, itu justru bertentangan dengan keadilan hakiki. Nggak heran kalau metodologi Umar sebagai Al-Quran yang hidup ini masih terus dibedah oleh dunia akademik sampai hari ini. Cara Umar ngasih lihat ke kita kalau syariat Islam itu bukanlah sistem yang kaku dan membelenggu. Sebaliknya, ini adalah kerangka kerja yang dinamis, adaptif, dan yang paling penting, selalu ditujukan buat mencegah keburukan, serta menjaga martabat kemanusiaan umatnya. Jadi kalau kita rangkum, warisan Umar ini luar biasa besar. Dia itu pejuang interpretasi hukum yang humanistik dan kontekstual. Dia juga yang pertama kali misahin lembaga yudikatif dari eksekutif, sebuah konsep yang sangat modern. Belum lagi kebijakan ekonominya yang adaptif demi merawat stabilitas negara. Keberaniannya menerjemahkan teks agama lewat visi kesejahteraan sosial inilah yang memuluskan peradaban Islam awal untuk berkembang menjadi sebuah kekuatan dunia yang rapi dan dihormati. Sebagai penutup ulasan ini, ada satu pertanyaan mendalam yang pengen saya titipkan buat kita semua. Gimana caranya kita, di kehidupan masa kini, bisa meniru cara berpikir Umar yang kritis dan progresif itu buat ngurai ruwetnya masalah zaman modern? Gimana kita bisa mengadopsi keberanian intelektual Sang Al-Faruq agar nilai-nilai esensial kita tetap hidup, relevan, dan membimbing masyarakat secara adil? Coba direnungkan ya. Terima kasih sudah menemani ulasan kita kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.